Di sebuah lembah kuno di India, ribuan tahun yang lalu, seorang Brahmana menatap telapak tangannya sendiri. Ia percaya, garis-garis itu bukan kebetulan, melainkan peta hidup. Dari sinilah sebuah ilmu yang disebut palmistry atau chiromancy lahir. Seni membaca garis tangan untuk meramal masa depan. Ilmu ini menyebar cepat ke Persia, Yunani, dan Mesir. Bahkan filsuf besar seperti Aristoteles dikisahkan pernah menyentuh ilmu ini dan mengaitkannya dengan kehendak langit. Tapi, satu hal terlupa. Dari awal, ini bukan wahyu, bukan ilmu Tuhan. Ini dugaan manusia. Sebuah asumsi yang dipuja menjadi kebenaran. Ratusan tahun kemudian, ketika Islam mulai menyinari Jazirah Arab, kebiasaan jahiliyah masih kuat berakar. Para dukun, peramal, dan ahli nujum berdiri bak Nabi. Mereka melihat langit dan garis tangan, lalu berbicara seolah tahu takdir. Dan sebagian umat mulai tertarik. Mereka datang dengan pertanyaan, kapan aku akan menikah? Berapa umurku? Akankah aku kaya? Lalu mereka mempercayai peramal yang memegang tangan mereka, menyisir garis kehidupan dan garis jodoh, seolah suratan takdir terukir di sana. Namun Rasulullah SAW bersabda tegas, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Abu Daud Ahmad. Ini bukan sekadar dosa biasa. Ini pengkhianatan terhadap akidah. Sebab kepercayaan kepada ramalan garis tangan adalah perendahan terhadap Allah sebagai satu-satunya penentu masa depan. Lantas, dari mana para peramal ini tahu sebagian kebenaran? Disinilah letak tipu daya. Dalam hadis syahih, Rasulullah menjelaskan bahwa jin mencuri berita dari langit, lalu menyampaikan kepada para dukun. Tapi mereka mencampur satu kebenaran itu dengan 99 kebohongan. Maka manusia yang bodoh mempercayai seluruhnya. Mereka berkata, lihat garis nasibmu, kamu akan hidup miskin. Kamu akan menikah di usia 30. Garis ini menunjukkan bahwa kamu akan terkena penyakit. Semua itu dusta yang dibungkus keyakinan. Dan lebih parah, orang-orang mulai mengubah hidupnya berdasarkan ramalan itu. Tidak jadi menikah, tidak jadi melamar kerja, atau malah jadi sombong karena diramalkan akan sukses. Kebohongan itu menjadi kenyataan hanya karena mereka mempercayainya. Ramalan bukan sekadar dosa, tapi jalan menuju kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadits riwayat Muslim. 40 malam, ibadahmu ditolak. Bahkan meski kau tetap salat, pahalanya tidak naik ke langit. Karena saat itu, hatimu terpecah. Kau lebih percaya garis tangan daripada takdir Allah. Dan jika engkau meyakini ramalan itu benar secara mutlak, maka kata Rasulullah, itu kufur. Dan di akhirat nanti, mereka yang mengikuti peramal akan dikumpulkan bersama para pendusta dan ahli sihir. Wajah mereka menghitam karena murka Allah, dan mereka tidak mendapat pertolongan sedikit pun. Tapi Islam bukan agama yang menutup jalan. Siapapun yang pernah terjerumus masih bisa kembali. Allah berfirman, katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Surah Az-Zumar ayat 53. Tinggalkan peramal, potong hubungan dengan dukun, hapus aplikasi ramalan dari ponselmu, dan yang terpenting, kembalilah kepada Al-Quran. Sebab disitulah satu-satunya petunjuk hidup yang pasti. Bukan garis tangan yang menentukan nasibmu, tapi pilihan, usaha, dan doa kepada Allah. Tidak akan berubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi jangan kau serahkan masa depanmu kepada segenggam garis yang membingungkan. Serahkanlah pada Tuhan yang menciptakan garis itu. Ketika kau menggenggam tanganmu, tak ada yang bisa membaca takdir kecuali Tuhan yang menulisnya.